Di sebuah desa kecil bernama Bambali, Senegal, hiduplah seorang anak laki-laki kurus dengan kaki penuh debu dan mata yang menyimpan mimpi besar. Namanya Sadio Man. Desa itu jauh dari kemewahan. Jalanan masih tanah merah, listrik tidak selalu menyala, dan fasilitas kesehatan nyaris tidak ada. Ketika anak-anak di kota besar bermimpi menjadi dokter atau insinyur, anak-anak di Bambali bermimpi sekadar bisa makan 3 kali sehari dan bersekolah tanpa harus berjalan puluhan kilometer. Man tumbuh di lingkungan di mana kemiskinan bukan cerita, melainkan kenyataan sehari-hari. Ayahnya seorang imam masjid desa yang hidup sederhana, dan sejak kecil Man diajarkan bahwa hidup bukan hanya soal mencari uang, tetapi tentang menjaga iman, adab, dan kepedulian pada sesama. Sejak kecil, Man sudah akrab dengan rasa lapar, panas terik, dan keterbatasan. Ia pergi ke sekolah dengan sepatu lusuh, bahkan kadang tanpa sepatu sama sekali. Saat teman-temannya bermain bola dengan sepatu mahal yang mereka lihat di televisi, Man hanya memiliki bola dari kain bekas yang diikat. Namun dari keterbatasan itulah tumbuh keteguhan. Di tanah Bambali yang keras, Man belajar satu hal penting: siapapun bisa bermimpi, tetapi hanya yang bertahan yang akan sampai. Ia sering berlari di lapangan tanah sambil membayangkan dirinya bermain di stadion besar. Orang-orang di sekitarnya menganggap mimpinya terlalu tinggi. Mereka berkata, "Kamu hanya anak desa, mana mungkin jadi pemain dunia?" Tetapi Man tidak marah. Ia menyimpan kote-kota itu sebagai bahan bakar semangatnya. Ketika Ramagaman memutuskan pergi ke Dakar, ibu kota Senegal, demi mengejar mimpinya, ia pergi tanpa uang, tanpa jaminan sukses, hanya membawa doa ibunya dan keyakinan dalam hati. Ia bahkan tidak punya biaya untuk tes akademi, sehingga ia datang dengan pakaian biasa, jauh dari penampilan atlet profesional. Pelatih sempat meragukannya karena tubuhnya kecil dan penampilannya tidak meyakinkan. Namun ketika ia mulai berlari dan menyentuh bola, keraguan itu berubah menjadi kagum. Kecepatannya luar biasa dan tekadnya lebih luar biasa lagi. Dari situlah perjalanan panjangnya dimulai, menembus akademi, klub kecil, hingga akhirnya merantau ke Eropa. Di Eropa, hidup tidak langsung mudah. Man harus beradaptasi dengan budaya baru, bahasa baru, cuaca dingin, dan tekanan besar. Ia sering merasa sendirian, namun ia selalu mengingat nasihat ayahnya bahwa Allah tidak menilai dari seberapa tinggi kita berdiri, tetapi seberapa sabar kita berjalan. Setiap latihan, setiap pertandingan, ia lakukan dengan sungguh-sungguh, seolah itu adalah syaratnya di lapangan. Ia tidak hanya berlari untuk menang, tetapi berlari dengan niat mengubah nasib keluarganya dan desanya. Tahun demi tahun, namanya mulai dikenal. Dari klub kecil ke klub besar, dari pemain biasa menjadi salah satu penyerang paling berbahaya di dunia. Ketika Man akhirnya mencapai puncak kesuksesan bersama klub-klub besar Eropa, dunia melihatnya sebagai bintang. Gaji besar, mobil mahal, dan popularitas menantinya. Tetapi Man tetap membawa Bambali di dalam hatinya. Ia tidak lupa bagaimana rasanya hidup tanpa rumah sakit, bagaimana sulitnya mendapatkan pendidikan, dan bagaimana orang-orang di desanya menderita jika sakit karena harus berjalan jauh ke kota. Di bulan Ramadan, saat banyak pemain menggunakan waktunya untuk liburan mewah, Man justru pulang ke desanya. Ia melihat langsung kondisi masyarakatnya, dan di sanalah ia mengucapkan janji pada dirinya sendiri.
Jika Allah memberinya rezeki, Ia akan mengembalikannya kepada orang-orang yang dulu membesarkannya. Janji itu bukan sekadar kata-kata. Man, membangun rumah sakit senilai lebih dari 450.000 pound sterling di Bambali, sesuatu yang sebelumnya tidak pernah dibayangkan penduduk desa. Rumah sakit itu bukan simbol kemewahan, tetapi simbol kasih sayang. Ia ingin orang-orang desanya tidak lagi meninggal hanya karena terlambat mendapatkan perawatan. Selain rumah sakit, ia membangun sekolah agar anak-anak tidak perlu berjalan jauh untuk belajar. Ia membangun SPBU agar desa tidak terisolasi, kantor pos agar komunikasi terbuka, dan rumah-rumah layak huni untuk keluarga miskin. Ia juga memberikan tunjangan bulanan kepada keluarga di desa, bukan sebagai pamer kedermawanan, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab moral yang membuat kisah Man semakin menyentuh adalah sikapnya yang tetap rendah hati. Di tengah dunia yang mengagungkan kemewahan, Man justru dikenal menggunakan ponsel dengan layar retak dan pakaian sederhana. Ketika wartawan bertanya mengapa ia tidak membeli mobil super mahal, ia menjawab, "Apa gunanya? Saya lebih bahagia melihat anak-anak desa saya bisa sekolah." Jawaban itu bukan retorika, melainkan cermin hati. Ia tahu bahwa harta hanyalah titipan, dan sebaik-baik titipan adalah yang digunakan untuk menolong orang lain. Dalam Islam, konsep ini dikenal sebagai sedekah jariah, amal yang terus mengalir pahalanya meski pelakunya telah tiada. Di bulan Ramadan, kisah Man terasa lebih hidup. Ramadan mengajarkan kita menahan diri, bukan hanya dari makan dan minum, tetapi dari keserakahan. Ramadan mengajarkan bahwa kekayaan sejati bukanlah apa yang kita simpan, melainkan apa yang kita bagikan. Man adalah contoh nyata bahwa kesuksesan tidak harus menjauhkan seseorang dari Allah dan dari rakyat kecil. Ia tidak lupa syalat, tidak lupa sedekah, dan tidak lupa asal-usulnya. Ia membuktikan bahwa iman dan prestasi bisa berjalan bersama, bahwa menjadi bintang dunia tidak harus kehilangan nurani. Ketika Senegal memenangkan turnamen besar dan Man menjadi pahlawan nasional, dunia melihatnya sebagai simbol kemenangan. Namun bagi penduduk Bambali, Man bukan hanya pahlawan lapangan. Ia adalah anak desa yang pulang membawa cahaya. Anak-anak kini bermain bola di lapangan dengan mimpi yang lebih besar, karena mereka melihat seseorang dari desa mereka bisa menaklukkan dunia. Ibu-ibu tidak lagi takut jika anaknya sakit karena rumah sakit sudah dekat. Para pemuda tidak lagi merasa terkutuk oleh kemiskinan karena mereka melihat bukti bahwa takdir bisa diubah dengan usaha dan doa. Dalam Islam, manusia terbaik adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Jika kita ukur kesuksesan Man dengan standar ini, maka ia bukan hanya pemain bola sukses, tetapi hamba Allah yang beruntung. Ia tidak menghabiskan hartanya untuk kesenangan sesaat, tetapi untuk membangun masa depan orang banyak. Ia menanam kebaikan di tanah kelahirannya, dan setiap azan yang berkumandang dari masjid desa itu, setiap anak yang masuk sekolah, setiap pasien yang sembuh di rumah sakit menjadi saksi amalnya di sisi Allah. Kisah Man juga mengajarkan bahwa tidak semua orang diuji dengan kemiskinan, dan tidak semua orang diuji dengan kekayaan. Ada yang diuji dengan lapar, ada yang diuji dengan berlimpah harta. Yang lebih berat justru ujian ketika kita memiliki segalanya. Apakah kita masih ingat Allah? Apakah kita masih ingat orang-orang yang dulu bersama kita saat susah? Man menjawab ujian itu dengan perbuatan, bukan dengan pidato. Ia menunjukkan bahwa kesuksesan bukan puncak untuk dinikmati sendiri, melainkan jembatan untuk mengangkat orang lain. Di bulan Ramadan, saat kita menahan lapar dan haus, kita diajak merasakan sedikit saja apa yang dirasakan orang miskin setiap hari. Kisah Man
seolah mengingatkan bahwa empati bukan sekadar perasaan, tetapi tindakan. Tidak semua orang bisa membangun rumah sakit, tetapi setiap orang bisa membangun kebaikan sesuai kemampuannya. Ada yang bisa membantu dengan uang, ada yang dengan tenaga, ada yang dengan doa, ada yang dengan senyum. Yang penting kita tidak hidup hanya untuk diri sendiri. Sadio Man tidak pernah lupa bahwa semua yang ia miliki adalah karunia Allah. Ia tidak menganggap dirinya hebat, tetapi menganggap dirinya diberi amanah. Dalam setiap golnya, ada doa ibu yang dulu mengantarnya pergi dengan hati bergetar. Dalam setiap bangunan yang ia dirikan di Bambali, ada kenangan tentang tanah merah yang dulu mengotori kakinya. Ia tidak memutus masa lalunya. Ia justru menjadikannya alasan untuk berbuat lebih banyak. Kisah ini bukan hanya tentang sepak bola, ini tentang bagaimana seseorang menjaga hatinya tetap lembut ketika dunia memberinya segalanya. Ini tentang bagaimana seorang anak desa menjadikan kesuksesan sebagai jalan ibadah. Ini tentang bagaimana Ramadan bukan hanya bulan menahan lapar, tetapi bulan meluaskan kepedulian. Jika Man bisa mengubah nasib desanya, maka kita pun bisa mengubah lingkungan kita sekecil apapun langkah itu. Mungkin kita tidak lahir di Bambali, dan mungkin kita tidak akan menjadi pemain bola dunia. Namun setiap kita punya Bambali sendiri, yaitu tempat asal kita, keluarga kita, tetangga kita, atau lingkungan yang membutuhkan uluran tangan. Kisah Man mengajarkan bahwa keberhasilan sejati adalah ketika kita tidak lupa siapa kita dan dari mana kita berasal, bahwa harta bukan tujuan, tetapi alat, bahwa hidup bukan tentang menjadi paling kaya, tetapi menjadi paling bermanfaat. Dan di bulan Ramadan ini, ketika pintu-pintu rahmat dibuka, kisah Sadio Man menjadi pengingat bahwa dunia bisa berubah jika satu orang memilih untuk peduli. Ia tidak menunggu orang lain memulai. Ia memulai dari dirinya sendiri. Ia membuktikan bahwa iman bukan hanya di sajadah, tetapi juga di lapangan, di desa, di sekolah, dan di rumah sakit yang ia bangun. Semoga kisah ini menjadi inspirasi bahwa sukses bukan tentang seberapa cepat kita naik, tetapi seberapa banyak yang kita angkat bersama kita. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang diberi rezeki dan digunakan rezekinya untuk kebaikan. Dan semoga Ramadan ini bukan hanya mengubah jadwal makan kita, tetapi juga mengubah cara kita memandang hidup, harta, dan sesama manusia. Jangan lupa share, like, dan subscribe ya jika kamu ingin menonton video lainnya.